Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kita kali ini tentang keutamaan orang yang memuliakan Al-Quran. Suatu ketika Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani bercerita, dulu ada seorang tua di Turki yang kesukaannya adalah membaca Al-Quran. Dari masa muda memang dia sangat senang membaca Al-Quran sampai di masa tuanya. Namun ketika dia memasuki usia tua, dia mengalami kesulitan membaca karena kemampuan matanya sudah tidak seperti dulu lagi. Lalu ia pun terlintas satu ide untuk menulis Al-Quran dengan tangannya sendiri dan ingin menulis dengan huruf yang agak besar sesuai dengan yang dia inginkan, supaya ia bisa membaca Al-Quran dengan jelas tanpa kesulitan sedikit pun. Akhirnya selesailah Al-Quran hasil tulisan tangannya sendiri, dan setiap hari ia membawa Al-Quran itu kemana-mana. Suatu saat ketika dia hendak wafat, ia berpesan kepada anaknya, nanti bila ia wafat maka hendaklah Al-Quran yang dibuat dengan tulisan tangannya sendiri itu dikebumikan bersama jasadnya ke dalam kuburnya. Selang berapa lama ia pun wafat dan anaknya pun segera menunaikan wasiat ayahnya untuk memasukkan Al-Quran tersebut ke dalam kubur ayahnya bersama jasad pada saat pemakaman. Setelah berlalu 1 tahun dari wafat ayahnya, anaknya menunaikan ibadah haji, dan saat anaknya berada di Madinah, anaknya berjalan-jalan ke tempat perniagaan. Kebetulan ia memasuki sebuah kedai kitab, toko kitab kaligrafi di Madinah. Alangkah terkejut anaknya tersebut ketika melihat Al-Quran yang ditulis ayahnya ada di toko itu. Ia pun bertanya kepada peniaga di kedai itu sambil menunjukkan Al-Quran itu kepadanya. Dari manakah tuan dapat Al-Quran ini? Saya mendapatkan Al-Quran itu dari seorang penggali kubur, jawab peniaga itu. Bolehkah tuan mempertemukan saya dengan penggali kubur tersebut? Lalu peniaga kedai buku itu pun segera mempertemukannya dengan penggali kubur tersebut. Setelah bertemu dengan penggali kubur, anaknya tadi segera bertanya kepada penggali kubur ini, bagaimana tuan mendapatkan Al-Quran ini? Katanya sambil menunjukkan Al-Quran tulisan tangan ayahnya kepada penggali kubur. Saat saya menggali kubur untuk seseorang di Baqi', saya melihat sebuah jasad yang masih utuh. Di samping jasad itu ada sebuah Al-Quran tulisan tangan yang sama dengan yang ada di tangan tuan sekarang ini. Saya pun mengambilnya dan menyimpannya, dan suatu ketika saya memerlukan uang. Ketika saya amat perlukan uang, akhirnya saya menjualnya ke sebuah toko kitab, jawabnya. Bolehkah tuan menunjukkan kepada saya di mana letak posisi makam di mana tuan menemukan Al-Quran ini? Dan kalau tidak keberatan, bolehkah tuan menggali makam tersebut untuk saya sekali saja? Karena saya ingin melihat orang yang ada di dalam makam tersebut, menjelaskan oleh anak. Insya Allah saya akan lakukan jika itu yang tuan pinta, jawab penggali kubur. Setelah penggalian dilakukan oleh si penggali kubur, akhirnya tampaklah ternyata memang jasad ayahnya yang berada di dalam kubur tersebut, sementara jasadnya dalam keadaan masih utuh. Anak itu pun menangis melihat jasad ayahnya tersebut dan kagum dengan keajaiban ini. Padahal dia melihat sendiri saat pemakaman ayahnya itu di Turki setahun yang lalu, dan bagaimana bisa makam ayahnya sekarang berada di Madinah. Mengenai hal ini, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, Al-mar'u ma'aman ahabba. Artinya seseorang itu dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, baik di dunia, di alam kubur, ataupun di akhirat nanti. Karena orang yang di dalam kubur tersebut mencintai Rasulullah dan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan dia dengan Rasulullah, baik secara zahir ataupun secara batin. Menurut Imam Al-Ghazali pun, hal ini bukan suatu perkara yang sulit atau mustahil, dan kejadian seperti ini memang sudah terjadi. Semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang salih
Semoga kisah ini bisa membawa manfaat bagi kita semua.